Bismillahirrahmanirrahim. Kegang sentiong beli kaftan, jangan lupa membawa kawan. Selamat siang rekan-rekan. Assalamualaikum kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik Bapak dan teman-teman sekalian, dengan adanya video ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah public speaking, yaitu ujian tengah semester. Saya akan berpublic speaking mengenai pendidikan dan cahaya peradaban. Baik, teman-teman sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu sudah melewati perjalanan panjang dalam pendidikan sejak zaman dahulu hingga era digital saat ini. Baik, sebelumnya pada masa kerajaan Majapahit dan kemudian kerajaan Sriwijaya, pendidikan itu sudah ada, akan tetapi cenderung informal dengan guru yang mendatangi murid-muridnya, namun hanya kalangan bangsawan. Lalu bagaimana dengan kita? Ada, tetapi hanya terbatas. Nah, kemudian masuk ke era kolonial Belanda, pendidikan formal mulai diperkenalkan, namun ironisnya hanya untuk kalangan bangsawan saja. Lalu bagaimana dengan kita? Kita dianggap sebagai kelas 2. Dengan adanya sistem ini, Belanda ingin mengatur masyarakat pribumi ini. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, di tengah-tengah pendidikan yang seperti ini, hadirlah Ki Hajar Dewantara. Beliau mendirikan taman siswa, di mana pendidikan itu tidak lagi untuk kalangan elit saja, akan tetapi untuk semua orang. Selanjutnya, setelah kemerdekaan dan pendidikan bertransformasi, ada kebijakan baru, yaitu wajib sekolah untuk seluruh anak di Indonesia. Kemudian dengan adanya kurikulum nasional. Nah, itulah jejak pendidikan dari Indonesia. Lalu, bagaimana dengan Islam? Masih ingatkah kita dengan Khalifah Harun ar-Rasyid pada masa kejayaan Abbasiyah? Beliau menjadikan ilmu sebagai mahkota peradaban, di mana guru dimuliakan, ulama dihargai, dan pada saat itu gaji guru mencapai 200 dinar per bulan. Bayangkan betapa tingginya penghormatan mereka terhadap pendidikan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya tahu saja? Apakah kita hanya menonton saja? Tidak. Harusnya kita mengikuti jejak mereka. Baik, pendidikan di Indonesia saat ini banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan, seperti kesenjangan antar daerah, kualitas guru yang belum merata, dan juga fasilitas yang kurang memadai. Namun, di balik itu semua kita punya hal yang positif. Apa? Yaitu dengan adanya pemanfaatan teknologi. Dengan adanya teknologi, kita bisa
tahu internet, dan tahu adanya e-learning. Hal ini menjadi sahabat baru dalam pendidikan. Selanjutnya, namun di balik itu semua masih ada tantangan dalam akses teknologi, seperti akses internet yang belum merata. Maka dari itu, hendaknya pendidikan di Indonesia ini berbenah memperbaiki atas apa yang berkekurangan, seperti akses yang belum merata, kurikulum yang relevan, dan kualitas guru. Maka dari itu, marilah kita sama-sama bertanggung jawab dan sadar diri akan pentingnya pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.